Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai cucoker, apa kabar? Apa kabar hari ini? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Oh my god, terima kasih buat kalian yang masih setia untuk kayak nonton konten si Jisan Wilatin. Terutama ini adalah sebuah konten baru di mana saya mereview film-film dan sudah 2 film yang saya sudah review. Dan ini adalah film ketiga yang saya review. Oke. Semoga review-review film saya itu bisa membuat kalian tambah meningkatkan imunitas, bisa menghibur kalian. Dan saya doakan kalian semua sehat semuanya karena ini yang paling penting di saat-saat seperti ini ya. Oke, bicara mengenai film yang akan saya review kali ini adalah sebuah film yang menceritakan kehidupannya itu paling relevan dengan kehidupan para LGBT di Indonesia yang suka main dating aplikasi atau suka main aplikasi. Mereka suka ketemuan lewat aplikasi, dimana biasanya orang cuma baru chattingan sebentar, cocok dengan gambar, mereka memutuskan untuk ketumbar alias ketumbaran atau ketemuan. Terus kemudian ketika kita datang lihat aslinya jelek, pura-pura tidak kenal, kalau ganteng berujung ngamar. Biasanya seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah kehidupan LGBT di Indonesia. Dan film ini juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati bertemu dengan orang baru lewat dating aplikasi. Dan ini bukan hanya para LGBT yang suka pada main aplikasi, tapi buat semua orang seperti orang yang suka main Tantan lah atau Tinder lah, straight dating application, apapun itu. Pokoknya ini kita harus berhati-hati karena kita tidak pernah tahu orang yang kita temui itu apakah dia punya niat terselubung atau tidak, atau kita tidak tahu baik buruknya atau karakternya orang yang mengajak kita ke kamarnya atau orang yang kita ajak ke kamar kita. So, kalau begitu langsung aja kita ke review filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel si Jisan Wilatin. Oke? Let's go! Oke, baiklah cucoker, film yang akan Siji review kali ini berjudul Solo. Ini adalah bahasa Spanyol yang artinya sendirian atau kesepian lah ya. Dan film ini ditulis dan diproduseri oleh Marcelo Bremstem. Dirilis tanggal 17 Oktober 2013. Oke cucoker, jadi film ini tuh menceritakan seorang pria tampan dari kelas menengah bernama Manuel yang diperankan oleh aktor Patricio Ramos yang mempunyai pengalaman itu pernah disakiti sama mantan dan kebetulan saat ini lagi kesepian. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria bernama Julio yang diperankan oleh aktor Mario Veron. Ini juga seorang pria tampan tapi pengangguran. Mereka bertemu dari sebuah aplikasi chattingan namanya Chatting Room. Ya layaknya seperti orang kenalan di aplikasi lah ya. Awalnya chattingan, terus kemudian lama-lama bertukar nomor handphone, teleponan, curhat-curhatan, sampai mereka merasa punya chemistry dan juga baper-baperan. Sayangnya Julio ini selama curhat tidak pernah kirim foto ataupun mau di video call. Tapi di sini tuh Julio ngebet banget pengen ketemu sama Manuel, cuman Manuel tetap tidak mau ketemu karena memang foto aja nggak pernah kirim, video call nggak mau di video call apa segala macam. Manuel itu ngerasa kayak nggak mau lah beli kucing dalam karung lah ya. Tapi pada suatu hari karena saking bosannya, akhirnya Manuel memutuskan mau untuk ketemu sama Julio meski Julio itu tidak pernah kirim foto. Momen pertama kali mereka ketemuan, keduanya itu langsung tertarik satu sama lain. Ya iyalah, mereka tuh dua-duanya sama-sama ganteng, tapi ini baru tertarik secara fisik ya. Dan akhirnya Manuel ini mengajak Julio pulang ke apartemennya. Pertama kali sampai di apartemen, Julio itu langsung tanya-tanya, kamu tuh di sini tuh nyewa apa beli sendiri? Soalnya Julio pada saat itu juga lagi cari-cari apartemen gitu. Manuel jawab, enggak, ini cuma nyewa, aku nggak mungkin mampu beli apartemen seperti ini lagi, dia bilang gitu. Terus Julio tanya lagi, kamu emang kerjanya apa? Pasti bagus ya kerjanya, soalnya sampai mampu bisa nyewa apartemen seperti ini, dia bilang gitu. Terus Manuel jawab, enggak, aku cuma seorang desainer furniture gitu, jadi kayak bikin mebel, meja apa segala macam. Oke, setelah Manuel mengambilkan minum, akhirnya mereka duduk di sofa. Ketertarikan satu sama lain dari mereka itu nggak bisa ditahan lagi, akhirnya mereka pun tabrakan bibir satu sama lain. Sesekali berhenti, Julio pun langsung tanya, bener nih kamu gak punya pacar? Awas lo nanti ada yang marah apa segala macam. Belum sempat menjawab, Manuel pun langsung nyosor lagi. Jadi sepertinya ketampanan Julio malam itu bikin Manuel birahi. Kemudian berhenti lagi, Julio pun mengulang dan memastikan kalau Manuel ini sebenarnya punya pacar apa enggak gitu. Jadi di fase ini, Julio itu sebenarnya sudah menyimpan banyak harapan di otaknya. Melihat Manuel yang ganteng, punya tempat tinggal sendiri, punya pekerjaan di mana dia adalah seorang pengangguran yang lagi butuh tumpangan. Sementara Manuel, dia masih berada di fase hanya sekedar mencari kenikmatan dan kepuasan.
Tapi karena Julio ini sepertinya banyak bicara, akhirnya Manuel pun cerita. Di sini Manuel pun curhat tentang mantannya, tapi curhatannya itu ada gambaran flashbacknya. Dan di sini Manuel itu curhat tentang mantannya yang bernama Horacio, mulai dari awal ketemu sampai kenapa mereka putus. Awal mereka ketemu Manuel itu tertarik, akhirnya Manuel itu ngajak si Horacio itu ngopi katanya. Dia juga cerita awal pacaran mantannya itu baik banget, suka ngasih uang bulanan, bahkan dia juga yang membayari apartemen ini. Tapi cerita indah itu tidak bertahan lama katanya. Dan Manuel malam itu dia bilang sama Julio, oke Julio, aku mau jujur sama kamu, tapi kamu janji jangan marah ya, karena aku mau jujur sama kamu. Jadi awalnya itu dia sama mantannya itu sebenarnya menikmati hubungan badan itu cuma berdua aja, tapi lama-kelamaan tiba-tiba Horacio itu punya fantasi aneh. Jadi dia tuh suka kayak ngeliat berondong lain dan suka diajak bertiga. Awalnya si Manuel ini kayak menolak, kayak benci lah, sakit hati apa segala macam. Tapi lama-kelamaan karena seringnya bertiga, akhirnya si Manuel itu sudah punya ketertarikan juga untuk menikmati hubungan badan bertiga. Jadi sekarang sudah di fase dimana Manuel itu sudah bisa menikmati kalau hubungannya itu bertiga. Jadi kalau misalkan dia melakukan bertiga, dia akan makin terangsang begitu. Jadi dia berusaha untuk jujur kepada si Julio pada malam itu. Julio pun malam itu langsung tiba-tiba terkesan dengan cerita Manuel, karena ini adalah sebuah cerita yang buat sebagian orang mungkin adalah aib yang harus ditutupi, tapi Manuel itu berani jujur sama Julio. Jadi Julio merasa kayak mendapatkan kepercayaan dari Manuel, dan ini sontak membangun nafsu baru di antara mereka, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang mereka inginkan malam itu. Setelah puas ronde pertama, akhirnya mereka kecapean, mereka berbaring-baring, curhat-curhat manja, melanjutkan curhatan yang belum kelar. Julio pun akhirnya bertanya lagi, oke, kenapa kok kalian bisa putus padahal kamu bilang katanya kamu sudah bisa menikmati hubungan bertiga? Akhirnya Manuel pun melanjutkan ceritanya. Jadi suatu hari ketika Manuel sudah capek dengan hubungan bertiga itu, akhirnya Manuel itu punya keinginan untuk pindah jauh dari kota. Jadi dia kepengen menyewa sebuah apartemen yang jauh, yang dimana Horacio itu tidak akan pernah ketemu berondong-berondong lagi. Dan mereka kepengen memperbaiki hubungan berdua. Jadi hubungannya itu kayak ya cuman Horacio sama Manuel aja gitu. Akhirnya Horacio pun setuju dan mereka pindah ke sebuah apartemen yang lagi ditempati Manuel saat ini. Manuel bilang ini apartemen itu milik temanku bernama Vicky. Dia teman perempuan satu-satunya yang baik banget. Akhirnya dia mau menyewakan apartemennya ke Manuel sama Horacio pada saat itu. Dan alasan kenapa putus padahal tinggalnya sudah jauh dari kota, tidak ada hubungan bertiga, tidak ada berondong-berondong itu. Tapi suatu hari ketika Manuel baru pulang dari pasar, dia tiba-tiba mempergoki si Horacio itu sedang melakukan hubungan itu dengan berondong lagi di apartemen yang sekarang lagi ditempati. Dia sama sekali nggak habis pikir kenapa Horacio mengundang itu jauh-jauh dari kota, masih bisa mengundang berondong datang ke situ padahal itu jauh banget gitu. Akhirnya di situ Horacio pun sudah tidak bisa memberikan kayak kesempatan kedua, dia pengen putus aja. Dan begitulah curhatan Manuel tentang mantannya yang bernama Horacio. Terus habis itu ini giliran Manuel yang tanya tentang Julio. Soalnya dari tadi sepertinya Julio itu setiap ditanya itu selalu mengalihkan pertanyaan gitu. Dia tidak mau menjawab tentang pertanyaan si Julio itu siapa. Dia tidak mau menceritakan tentang dirinya. Sepertinya kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Tapi setelah melihat Manuel sudah berani jujur, akhirnya Julio pun mulai bercerita tentang dirinya kalau dia itu adalah seorang pengangguran yang lagi cari pekerjaan. Apartemennya pun ini bentar lagi sudah habis sewanya katanya. Dia merasa Manuel ini adalah orang yang tepat yang bisa diajak berbagi kesusahan. Bahkan si Julio ini meminta pekerjaan di tempat Manuel kalau ada. Terus kalau mereka jadian, nanti katanya Julio berjanji akan ngurusin semua keperluan Manuel seperti kayak nyiapin makanan, laundry apa dan sebagainya. Dan ini adalah alasan Julio tidak mau cerita keadaannya dari awal karena katanya orang pasti akan susah menerima keadaannya. Bahkan kadang ada orang yang alasannya ngantuk atau orang tuanya mau datang atau apa ada saudaranya mau datang apa segala macam. Berbagai alasan untuk diutarakan supaya Julio cepat-cepat pergi setelah dia mengutarakan keadaannya yang dalam keadaan susah. Dan parahnya setelah Julio cerita, reaksi Manuel pun sama kayak yang lain. Tiba-tiba Manuel beralasan kalau besok pagi itu temen ceweknya yang punya apartemen yang bernama Vicky ini akan datang pagi-pagi. Si Julio langsung tersinggung dong. Akhirnya Julio marah, dia pun bilang, oh ternyata kamu juga sama kayak yang lain ya. Cuma mau enaknya doang katanya. Terus akhirnya Manuel bilang, oke, sepertinya aku akan antar kamu keluar katanya.
besok-besok kita bisa ketemu lagi deh, katanya dia bilang gitu. Akhirnya Julio bilang, aduh, sudahlah Manuel, aku tahu semua homo tuh seperti itu, nggak mungkin akan ketemu lagi. Biasanya orang juga pada ngomong katanya besok ketemu lagi, tapi ternyata nggak ada kabar katanya. Akhirnya Manuel pun mengantar Julio keluar, tapi sebelum sampai pintu keluar, Julio sempat bilang minta maaf kalau tadi tuh kata-katanya kasar dan juga keras. Sebenarnya tidak ada maksud apapun, Julio cuma capek karena setiap ketemu orang selalu berakhir begitu. Sebenarnya dia tidak ada niat numpang apa segala macam, dia cuman adalah orang yang lagi dalam kesusahan dan berani berusaha jujur gitu. Mendengar Julio berkata lembut seperti itu, ini anehnya membuat nafsu Manuel kembali naik dan langsung menabrakkan bibirnya kembali. Oh my god. Dan akhirnya mereka pun kembali naik, masuk ke atas dan bercinta lagi. Ini sih film gila. Oh my god. Dan akhirnya Manuel pun ini mengizinkan Julio untuk nginep malam itu di situ. Setelah ronde kedua selesai, tiba-tiba handphone Julio tuh berdering. Cuman Julio itu nggak mau angkat teleponnya. Nah Manuel kan bingung ya. Dia bilang katanya, kenapa teleponnya nggak diangkat? Ini jam 4 pagi loh. Biasanya kalau orang nelpon jam 4 pagi itu pasti penting. Coba deh angkat, siapa tahu penting katanya. Tapi Julio bilang, udahlah biarin itu nggak penting. Itu paling dari orang iseng katanya. Tapi ini membuat Manuel curiga. Karena Julio sudah diizinkan untuk tidur di situ, akhirnya Julio bilang, sebelum aku tidur kayaknya aku mau mandi dulu deh katanya. Akhirnya Julio pamit untuk mandi. Tiba-tiba pada saat Julio mandi, teleponnya Julio berdering kembali. Akhirnya si Manuel itu memberanikan diri untuk ngangkat si teleponnya Julio itu. Setelah Manuel angkat teleponnya, tiba-tiba ada orang marah-marah di telepon itu. Hey, kenapa kamu nggak angkat teleponnya? Gimana cowok baru yang kamu temui, hah? Kok kamu gak kasih kabar? Aku di luar nih nunggu kapan aku giliran masuk ini. Gimana situasi di dalam gitu. Oh my god, di situ akhirnya bikin Manuel shock. Tiba-tiba langsung dimatikan teleponnya. Manuel panik, Manuel bingung. Dia berpikir sepertinya Julio ini merencanakan sesuatu. Setelah Julio kelar mandi, dia langsung diusir keluar. Dia dituduh merencanakan sesuatu yang buruk. Dan akhirnya Julio ini mengambil teleponnya dan mencoba meyakinkan Manuel. Terus kalau itu adalah orang yang dari aplikasi yang suka sama Julio, tapi dia tuh kepengen ketemu terus gitu loh. Tapi Julio itu sudah menolak berkali-kali, tapi dia kayak maksa ketemuan terus gitu. Akhirnya Julio membuktikan dengan telepon balik di depan Manuel. Dan ternyata benar, orang itu adalah orang yang memang kayak ya biasa lah ya. Jadi orang itu suka sama Julio, dia memaksa untuk kepengen ketemu, tapi Julio tuh nggak mau. Dia bilang katanya malam ini mau ketemuan sama seseorang. Nah alamatnya di situ, makanya orang itu ngikutin ke apartemennya si Manuel gitu. Jadi dia ada di luar lagi nungguin Julio itu. Dan akhirnya setelah bisa membuktikan kalau itu hanya sekedar telepon biasa dari fans semata, si Julio bisa membuktikan dia bisa telepon balik di depan Manuel. Akhirnya Manuel ini tambah percaya. Nah itu membangkitkan nafsu ketiga. Akhirnya mereka lanjut ronde ketiga. Oh my god. Oke, akhirnya kepercayaan yang dibangun selama semalaman ini berbuah rencana serius. Mereka memutuskan untuk pacaran malam itu juga. Itu adalah malam pertama mereka ketemu. Terus kemudian sudah melalui kayak berbagai uji coba dari percakapan apa segala macam. Akhirnya mereka mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Tiba-tiba Julio punya ide untuk pindah jauh ke kota lain, menjalani hidup baru. Dan juga Manuel pun menantang, hayu kalau mau besok siang kita pergi katanya. Tiba-tiba Julio shock. Hah, besok? Aku belum ada uang. Emang kamu ada uang katanya? Manuel menjawab, aku ada, cukup untuk sampai sana kok katanya. Karena pada dasarnya Julio ini suka memaksa, jadi dia mencecar pertanyaan kayak, kamu emang punya uang berapa? Coba, berapa dalam jumlah sebutkan coba katanya. Terus ditanya berapa gitu. Akhirnya Manuel bilang katanya, cukup lah untuk beli tiket pesawat kita berdua katanya. Julio bilang, iya banyaknya itu berapa? Gue pengen tahu itu jumlahnya berapa, dia bilang gitu. Kayak mencecar, kepengen tahu sebenarnya seberapa banyak Manuel itu punya duit gitu. Dia bilang katanya, aku tuh cuma khawatir kalau kita tuh gak cukup nyampe sana. Aku cuma punya $3.000. Jadi Julio itu jujur dia cuma punya $3.000 aja. Terus Julio itu takut kalau nanti gak cukup. Makanya Julio bilang, apa kita naik bis aja lah, gak usah naik pesawat katanya. Akhirnya Manuel bilang, tenang aja, kita tuh bisa naik pesawat, aku tuh punya duit cukup kok. Terus malam itu Julio disuruh searching tiket pesawat. Dan sementara Manuel ini mengambil sebuah tas hitam. Dia bilang, ini aku punya uang segini katanya. Jadi dia meletakkan tas di depan si Julio. Terus Julio bilang, iya tapi ada berapa uang ada di dalam tas ini katanya. Terus Manuel bilang, ya udah buka aja, kamu lihat aja sendiri katanya. Setelah dibuka, akhirnya Julio pun kaget karena uangnya itu banyak banget di dalam tas itu.
Julio bilang, oh my god, ini banyak banget. Kira-kira ini ada $10.000 nggak katanya. Terus Manuel ketawa, dia bilang, jangankan $10.000, itu tuh $100.000 katanya. Ketika Julio mencoba memasukkan tangannya masuk ke dalam tas tersebut, dia pengen mencoba merasakan ada tumpukan-tumpukan uang sampai ke dalam. Tiba-tiba di tengah-tengahnya itu, dia menemukan ada martil dan baju bersimbah darah. Oh my god, di situ Julio berusaha menenangkan diri dan melihat ke arah Manuel yang sangat tenang bercerita tentang rencana kepergiannya besok sambil senyum-senyum. Julio pun mulai panik, dia sadar kalau dirinya lagi dalam bahaya. Dia pun diam-diam pamit untuk pengen keluar sebentar untuk membeli rokok, tapi sebenarnya dia niatnya mau kabur dari situ. Akhirnya Manuel pun ini masih tenang, senyum-senyum sambil bercerita seperti kayak psikopat yang siap memangsa gitu. Julio pun diizinkan untuk keluar. Tapi ketika Julio turun tangga dan mau keluar membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. Oh my god, akhirnya Julio naik lagi. Terus melihat Manuel sudah siap dengan martilnya untuk menghabisi. Ternyata fakta dibalik semua yang diceritakan Manuel tentang mantannya si Horacio dan semua cerita dari awal itu adalah sebuah kebohongan. Faktanya adalah Manuel ini adalah seorang teller di money changer atau penukaran uang, bukan seorang desainer furnitur. Jadi cerita yang diceritakan itu adalah Horacio yang diceritakan sebagai mantannya ini sebenarnya adalah klien yang mau menukarkan uang dolar ilegal dalam jumlah banyak, yaitu $100.000. Nah akhirnya Manuel ini menawarkan untuk bersenang-senang selama di Argentina. Jadi Manuel itu ngajak si Horacio ini untuk senang-senang ke bar lah, cari brondong lah, untuk melakukan hubungan bertiga apa segala macam. Jadi ini semua ide Manuel lah sebenarnya. Nah brondong yang diceritakan itu sebenarnya itu adalah pacarnya Manuel asli, dan mereka berdua tuh bersekongkol untuk mengambil uang $100.000 dari si Horacio itu gitu. Tapi suatu ketika Horacio ini tertangkap basah berhubungan dengan pacar Manuel yang membuat Manuel murka. Jadi ini tanpa sepengetahuan Manuel. Akhirnya Manuel menghabisi mereka berdua, si Horacio dan juga si brondongnya begitu. Sementara si Vicky yang diceritakan sebagai pemilik apartemen itu, sebenarnya si Vicky ini adalah kakak kandung dari Manuel itu sendiri. Akhirnya uang $100.000 itu dibagilah antara si Vicky dan juga si Manuel. Jadi mereka berbagi berdua gitu karena mereka adalah saudara kandung. Dan Yes to Choker, akhirnya film ini berakhir dengan Julio dihabisi dengan martil tersebut dan si Manuel berakhir kabur dengan uang tersebut. Oke baiklah Choker, itu adalah akhir dari review film kita hari ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa ketemuan. Cie yang suka main aplikasi kamu ya, pengen ketemuan ya. Oke baiklah kalau begitu saya pamit. Bye bye.